Oke, baik sekarang kita akan membahas soal ini. 8 orang dalam 5 hari dapat menjahit kaos sebanyak 80 setel. Artinya 8 orang selama 5 hari dapat 80 setel. Oke, sekarang berarti ini ada kalau satu orang maka dalam waktu 5 hari dia pasti mampu menyelesaikan 80 dibagi 8 jadi 10 setel. Nah, sekarang kalau satu orang dalam satu hari maka dia pasti dapat menyelesaikan 2 setel. Oke. Nah, sekarang kalau 6 orang. Nah, kalau 6 orang dalam waktu satu hari maka dia bisa menyelesaikan adalah 6 kali 2 12 setel. Nah, kalau 6 orang dalam waktu 10 hari maka dia mampu menyelesaikan 12 kali 10 120 setel pakaian. Jadi kaos, jadi yang ini didapatkan adalah 120. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang sering salah. Seorang pedagang menjual sepedanya dengan harga 600.000. Dari hasil penjualan itu, pedagang sudah memperoleh untung sebesar 20%. Maka harga pembelian tersebut adalah, nah, ini yang perlu kita ingat-ingat, bahwa modal ditambah dengan untung itu sama dengan jual. Sekarang berarti ini adalah modal ditambah untung, untungnya 20% dari 20%. Artinya apa? 20% dari modal. Berarti ini adalah modal kali 20 per 100 sama dengan jual. Nah, modal tambah modal kali 20 per 100 ini sebenarnya sama aja kalau kita tulis di depannya ini ada 100 per 100. Maka ini kalau kita jumlahkan, maka menjadi 120 per 100 modal itu sama dengan jual. Nah, jualnya sama dengan 600.000. Maka modalnya sama dengan 600.000 kali 100 per 120. Sekarang kita coret ini. Coret, coret. Ini dapat 5. Ini dapat 6. 6 dicoret dengan ini. Habis. Maka ini menjadi 500.000. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut dengan soal berikutnya. Pada suatu rapat terdapat peserta sebanyak 10 orang. Mereka saling berjabat tangan satu kali. Banyaknya jabat tangan yang terjadi. Oke, sekarang kita lihat ada 10 orang. Ini orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Sekarang kita lihat. Dari orang pertama, dia berjabat tangan orang kedua, ke orang ketiga, ke orang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi orang pertama ini jabat tangannya sebanyak 9 kali. Sekarang orang kedua. Orang kedua kan udah jabat tangan dengan orang pertama. Jadi tinggal dia menyisakan jabat tangan dengan yang lain. Maka dengan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Berarti sebanyak 8. Berarti ditambahkan aja 8. Orang ketiga ini 7. Dan seterusnya 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti sama saja kita menjumlahkan dari 1 sampai 9. Oke,
Bisa juga kita hitung manual ataupun dengan rumus. Oke, kalau kita hitung dengan manual, 1 dengan 9, 10, 8 tambah 7, tambah 15, 6 tambah 4 tambah 5, ini 15 juga. Kemudian tambah 2, ini 5. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 10, tambah 5, berarti ini 45. Oke, jadi ini kita mengerjakan secara manual pun masih bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian dan membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 7 cm dan potongan terpanjang adalah 112 cm, maka panjang tali semula adalah, oke, tali dipotong menjadi 5 bagian. Maka kita bayangkan aja terpendeknya 7. Terus kosong, kosong, terus kosong. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, kelima adalah 112. Oke, kita akan mencoba menghitung ini secara manual. Kita coba aja manual ya, karena manual pun masih kita bisa lakukan. Oke, barisan geometri, berarti ini 7 kali pasti kali berapa. Nanti kali berapa, kali berapa. Oke, kita coba-coba, kita 7 kali 2 deh. 14. 14 kali 2. 28. 28 kali 2. Ini 56. 56 kali 2, 112. Nah, ternyata cocok. Maka jadi ini bilangannya adalah ini. Nah, sekarang kita menjumlahkan bilangan ini. Itu sama dengan berapa? Oke, saya akan menjumlahkan. Saya biasa suka menghitung manual. Jadi 8 tambah 56 itu sama dengan 70. 28 tambah 122 itu sama dengan 0,140 ditambah 7. Maka ini ditambahkan aja menjadi 217. Oke, ternyata dengan manual kita bisa mengerjakan dan nggak butuh waktu lama juga dan bisa cepat juga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Diketahui P tambah Q sama dengan 17, P kali Q sama dengan 90. Yang ditanyakan adalah nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, sekarang kita lihat P tambah Q, P kali Q, P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, sekarang kita lihat ini adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Pasti ada hubungannya dengan kuadrat. Oke, sekarang kita lihat. Kita ingat-ingat rumus bahwa P ditambah Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini tinggal masukin aja. Ini 17 kuadrat karena P tambah Q 17 sama dengan P kuadrat ditambah 2 kali P kali Q 90 ditambah Q kuadrat. Oke, 17 kuadrat, 17 kali 17 itu 289. Ini sama dengan P kuadrat ditambah ini adalah 180 ditambah Q kuadrat. Berarti kita dapatkan 289 dikurangin 180 sama dengan P kuadrat dikurangin Q kuadrat. Maka ini adalah 109 sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, ini tadi lupa, ini tambah Q kuadrat. Maka ini jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oh, masih soal yang sama. Kita lihat hasil dari 1001 kuadrat dikurangin 99. Oh, 1 juta kuadrat dikurangin 999.999 kuadrat adalah. Oke, sekarang kita lihat. Masih ingat ini? A kuadrat dikurangin B kuadrat itu sama dengan
A plus B dikalikan dengan A minus B. Kita ingat-ingat rumus ini. Ini berarti sama dengan, kalau ini 1 juta. Ini dikurangin 99999 kuadrat, itu sama dengan 1 juta ditambah dikalikan dengan dikurangin. Nah, ini sama dengan, ini ditambah ini, berarti ini adalah 2 juta. Dikalikan, ini dikurangin 2. Ini sama dengan 4 juta. Oke, ini berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya.